Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamun ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin studio dan seluruh pemirsa Daku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan anugerah yang banyak ini pandai kita mensyukurinya dan kita pantas masuk ke dalam surganya. Salawat salam kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin studio dan seluruh pemirsa Daku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendambakan hal terbaik dalam hidup kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah umat yang terbaik. Dengan kita mengamalkan apa yang Allah tentukan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110. Ya, kita perhatikan ayatnya. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat terbaik, kata Al-Quran, ukhrijat linnas, yang dilahirkan ke dunia ini, yang diciptakan ke bumi ini. Tapi dengan syarat kita mengamalkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengambil jalan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan kita. Amar ma'ruf nahi munkar adalah satu kalimat memang yang enteng kita ucapkan, tapi subhanallah ini luar biasa dampaknya dalam kehidupan kita. Kalau ada seorang ayah pengen mendambakan anak yang soleh, maka salah satu cara menciptakan itu bagaimana ia memberikan pesan, nasihat-nasihat kepada anaknya, sehingga anak itu akan tumbuh besar dalam pendidikan yang baik, dan itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bukan berarti kita semua harus menjadi seorang muballigh, menjadi seorang ustadz, menjadi penceramah di depan orang banyak. Tapi amar ma'ruf nahi munkar itu bisa kita lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ada orang alim, dia melakukan amar ma'ruf dengan ilmunya, muballigh lewat forum, panggung-panggung ceramahnya. Orang tua lewat keorangtuaannya memberikan pesan kepada anak-anaknya. Bahkan ibu di rumah tangga itu bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Maka amar ma'ruf nahi munkar ini bisa kita lakukan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Hadirin, kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, misalkan kita puasa adalah kewajiban dan ini sifatnya baik, sehingga kita bisa masuk ke dalam babur royan dengan puasa kita. Tapi ingat, ini bukan yang terbaik. Ada orang bisa mengumpulkan harta bendanya, daftar haji, ia berangkat naik haji, ziarah ke Baitullah. Itu juga suatu hal yang baik, tapi bukan itu yang terbaik. Kenapa? Kalau kita masuk surga dengan puasa, yang masuk surga kita sendiri. Kita masuk surga dengan ibadah haji kita bisa masuk surga dengan sendiri. Tapi ingat, dengan amar ma'ruf nahi munkar, seorang ayah bisa berkumpul dengan anak-anaknya di dalam jannahnya Allah Ta'ala bila ia melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap anak-anaknya. Seorang suami bisa berkumpul dengan istrinya di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila ia menerapkan amar ma'ruf di dalam keluarganya. Bukankah hadirin, kita adalah manusia yang senang dengan berkumpul. Lihat di Syawal kemarin ada pencegahan untuk tidak pulang kampung, tapi kita akan merasa sedih bila tidak sampai ke sana. Sehingga yang dekat-dekat ada juga yang pulang kampung kan. Ada momen namanya reuni. Lama kita tak berjumpa dengan kawan-kawan sekolah, kita kumpulkan, ada namanya reuni. Kenapa? Kita senang berkumpul. Di Syawalnya kita pergi ke rumah keluarga, pergi ke rumah handetolan sahabat, berkumpul di sana. Kenapa? Karena memang manusia itu senang dengan berkumpul.
Tapi ingatlah hadirin yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun kita berada, tidak ada perkumpulan yang lebih indah kecuali perkumpulan itu adalah perkumpulan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita lakukan hadirin dengan amar ma'ruf nahi munkar. Seorang suami memberikan nasihat kebaikan kepada istrinya sehingga istri menjadi istri yang solehah. Seorang ayah, ibu memberikan nasihat kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya terpimpin untuk menjadi anak-anak yang soleh. Hadirin, pemirsa Daku TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, guru-guru pesantren, para ustadz, para mubalik tidak mampu memberikan garansi bahwa anak-anak kita menjadi anak yang soleh kecuali ada dukungan dari orang tua, dukungan dari kita semua untuk sama-sama menciptakan lingkungan yang baik buat anak generasi kita. Maka kita hidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Seorang tokoh dengan ketokohannya, seorang bapak dengan kebapaannya, seorang ibu dengan keibuannya, seorang mubalik dengan panggung ceramahnya, sehingga kita semua saling bahu-membahu untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar dalam kehidupan kita. Tapi hadirin, amar ma'ruf nahi munkar adalah hal yang ringan kita ucapkan, tapi ini butuh keistiqomahan dalam menjalankannya. Kenapa? Karena ini berat. Lihatlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ayahnya itu orang dalam istana di kerajaan Namrud. Tapi ketika Nabi Ibrahim mengambil jalan dakwah, bukankah ia harus dibakar hidup-hidup? Nabi Musa bukan hanya orang dalam, bahkan dia dibesarkan di dalam istananya Firaun. Tapi lihatlah bagaimana keadaan Nabi Musa ketika ia mengambil jalan dakwah. Bukankah ia dikejar, ditangkap, hampir dibunuh oleh bala tentaranya Firaun? Nabi Muhammad, bagaimana senangnya pamannya Abu Lahab ketika lahirnya beliau. Pamannya yang familiar kita kenal dengan Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bukankah di dalam kitab Alawi Al-Maliki menjelaskan bagaimana senangnya Abu Lahab ketika lahirnya Nabi Muhammad? Dia merdekakan budaknya. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad mengambil jalan dakwah ini? Orang pertama, tokoh yang sangat luar biasa menentang dakwah ini adalah pamannya sendiri Abu Lahab. Maka ini butuh keistiqomahan. Maka dasarnya di ujung ayat disebutkan wa tu'minuna billah. Dasarnya harus karena iman kepada Allah. Karena inilah yang membuat kita istiqomah. Boleh jadi kita sampaikan kebaikan, ada keluarga kita yang menolak. Kita sampaikan amar ma'ruf nahi munkar, ada sahabat yang hari ini mereka akrab dengan kita. Tapi ketika datang amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang pertama yang mendustakan kita boleh jadi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi dengan tu'minuna billah, insya Allah kita istiqomah. Karena Allah pondasi kita beramar ma'ruf dan Allah tujuan kita untuk melaksanakan amar ma'ruf itu. Sehingga hadirin, ketika Allah pondasi kita, Allah tujuan kita, harapan kita bisa istiqomah dan mendapat hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat terbaik adalah umat yang memperhatikan kebaikan bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, harapan kita tentunya Allah memperbaiki diri kita, Allah memperbaiki kehidupan kita dan mendapat posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin studio dan seluruh pemirsa Daku TV yang dirahmati Allah, inilah kajian singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.